Tammy Jo Zwicky lahir pada tanggal 17 Maret 1971 di Pleasant Hill, Pennsylvania, Lebanon County. Tammy adalah satu-satunya perempuan dari 4 bersaudara. Ibunya, Joanne, dan ayahnya, Hank Zwicky, membesarkan mereka di Greenville, Carolina Selatan. Tammy dikenal sebagai sosok atletis, ceria, dan energik. Ia juga sangat menyukai bidang fotografi dan kerap bermain sepak bola bersama teman-temannya. Tammy lulus dari SMA Eastside di Greenville pada tahun 1989. Setelah kelulusannya, ia dan keluarganya pindah ke Melton, New Jersey. Di sana, Tammy menyelenggarakan pekerjaan saat musim panas di lokasi blockbuster. Pada tahun 1992, Tammy yang saat itu berusia 20 tahun sudah berstatus sebagai mahasiswi senior di Grinnell College. Dia baru saja kembali setelah menghabiskan studi Edward musim panasnya di Madrid. Tammy mengambil jurusan sejarah seni dan bahasa Spanyol. Tak lama lagi, ia akan magang di Art Institute di Chicago dengan rencana untuk mengejar karir di dunia fotografi olahraga dan mengajar bahasa Spanyol setelah ia lulus. Pagi hari, di tanggal 21 Agustus 1992, Tammy dan Darren, adik laki-lakinya, berencana pergi ke kampus bersama-sama. Tempat kuliah mereka berbeda. Tammy kuliah di Grinnell College, sedangkan Darren di Northwestern. Sementara ayah dan ibu mereka sedang berada di Pittsburgh untuk mengunjungi keluarga mereka. Karena searah, mereka memutuskan untuk menyusul kedua orang tua mereka dan menginap semalam di sana. Mereka pun berangkat dari kediaman orang tua mereka di New Jersey dengan mengendarai mobil Pontiac milik Tammy. Setelah bertemu ayah ibunya, keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan. Tujuan pertama mereka adalah mengantar Darren. Karena Tammy berencana menginap di rumah temannya yang berada di Northwestern. Di perjalanan menuju Northwestern, mobil mereka beberapa kali mengalami mogok. Setelah menambahkan oli dan mengisi air radiator, mobil kembali berjalan dengan lancar. Tammy dan Darren tiba di Northwestern pada tanggal 22 Agustus. Mereka pun menginap semalam di rumah temannya itu. Sebenarnya, kampus Tammy baru aktif tanggal 8 September nanti. Tetapi, ia ingin memotret atlet-atlet mahasiswa yang sedang berlatih, jadi dia segera meninggalkan rumah temannya itu sekitar jam makan siang. Tak lupa, Darren memeriksa mobil kakaknya itu sebelum ia berangkat. Darren juga mengingatkan Tammy, jika mobilnya mogok lagi, sebaiknya ia menepi sebentar di tempat peristirahatan. Tammy melanjutkan perjalanannya ke Grinnell saat jam menunjukkan antara jam 3 sampai 4 sore. Tammy menepikan mobilnya di sisi jalan Interstate 80 dekat pintu keluar menuju Utica. Tammy bahkan belum sampai setengah perjalanannya ke barat karena mobilnya bermasalah lagi. Ia pun keluar dan membuka kap mobilnya. Pagi hari, di tanggal 24 Agustus, orang tua Tammy belum juga mendapat kabar darinya. Karena khawatir, mereka menelpon teman-temannya dan pihak kampus. Tetapi, teman-teman Tammy mengaku tidak ada yang melihatnya, sedangkan pihak kampus mengkonfirmasi bila Tammy belum tiba. Keluarganya sama sekali tidak tahu keberadaan Tammy. Jadi mereka segera menelpon polisi negara bagian Illinois dan Iowa dengan panik. Polisi pada awalnya menganggap enteng hal itu dan berkata bila Tammy mungkin pergi dengan pacarnya. Padahal orang tuanya tahu bila Tammy tidak punya pacar. Mereka akhirnya semakin khawatir. Sampai saat sore hari, polisi negara bagian Iowa menelpon orang tua Tammy untuk memberitahu jika mereka telah menderek mobil Tammy dari Interstate 80
tetapi mereka tidak menemukan keberadaan Tammy. Mobil itu ditinggalkan di pinggir jalan begitu saja. Keesokan harinya, Joanne dan Hank memutuskan untuk terbang ke Chicago agar lebih mudah mengikuti jalannya penyelidikan. Tetapi, orang tua Tammy merasa bahwa penyelidikan polisi tidak ada perkembangan. Pihak kepolisian mengatakan kepada mereka bila tidak ada bukti kejahatan dan mungkin saja Tammy akan kembali. Joanne dan Hank tak kehabisan akal. Ia menghubungi grup relawan untuk orang hilang. Lalu grup itu menawarkan mereka untuk memberitakan hilangnya Tammy ke media. Para mahasiswa di Northwestern University dan Grinnell College ikut membantu membagikan selebaran, memasang poster, dan secara sukarela mencari Tammy. Para mahasiswa bersatu untuk membantu keluarga dan menyebarkan berita hilangnya Tammy. Setelah 3 hari dilaporkan hilang, polisi akhirnya menganggap bila mungkin terjadi kejahatan pada Tammy, mereka pun mulai mencari Tammy dengan serius. Mobil Tammy berada di kantor polisi dan sudah banyak tersentuh orang. Jadi, mereka tidak melakukan swab untuk sidik jari. Selain itu, tidak ada tanda-tanda pergumulan di dalam mobil, serta barang-barang Tammy ada di sana. Hanya dompet dan kameranya saja yang hilang. Polisi kemudian mengarahkan unit menggunakan anjing pelacak di darat dan mencari di daerah sekitar dengan helikopter. Polisi mengabarkan bila mereka menindaklanjuti petunjuk dari para saksi yang melihat Tammy di pinggir jalan, lebih dari 60 orang melihat Tammy di sisi Interstate 80 pada hari Minggu 23 Agustus. Ada juga lebih dari 26 mobil yang berbeda telah menepi untuk membantu Tammy hari itu. Menurut salah satu laporan, sebuah trailer traktor dilaporkan terlihat di sisi jalan bersama Tammy beberapa hari yang lalu. Meskipun polisi mengetahui lebih dari 26 mobil berhenti, trailer traktor ini menonjol karena informasi yang mereka dapat. Trailer itu memiliki 2 garis diagonal orange kecoklatan di kabin dan trailernya. Sedangkan pengemudinya digambarkan memiliki tinggi sekitar 6 kaki dengan rambut hitam lebat dan diperkirakan berusia antara 30 sampai 45 tahun. Pada dini hari sekitar jam 1 pagi, seorang sopir truk bernama Robert Billington mengaku melihat Tammy masuk ke dalam taksi bersama supir truk lain yang dia temui di pemberhentian truk sebelumnya bernama Jerry. Setelah berkenalan, mereka melanjutkan perjalanan setelah berhenti beberapa waktu. Keduanya saling berkomunikasi melalui CB. Tak lama kemudian, mereka melihat Tammy di pinggir jalan. Jerry langsung berhenti dan saat Robert bertanya kenapa, ia berkata bila dia baik-baik saja. Lalu Robert memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Hanya itu informasi yang bisa ia berikan pada polisi. Dia teringat akan kejadian itu ketika melihat poster-poster orang hilang di jalan. Dia hanya tahu jika Jerry memiliki plat Nebraska, tetapi tidak ada informasi lain tentangnya. Pada tanggal 1 September 1992, di pagi hari, seorang pengemudi yang sedang berkendara di sepanjang Interstate 44 di pedesaan Lawrence County, Missouri, tak lama pria itu berhenti untuk menutupi barang yang dibawa di truknya. Ketika keluar dari truk, dia melihat sesuatu yang dibungkus dengan selimut dan ditutup dengan lakban di pinggir jalan. Saat ia mendekat, ia kemudian menyadari bila itu adalah mayat. Dia langsung pergi ke kantor polisi dan kembali dengan seorang petugas. Ketika polisi tiba di tempat kejadian, mereka memastikan bahwa itu adalah Tammy. Mayatnya ditemukan 500 mil di selatan dari lokasi mobilnya ditemukan. Tubuh Tammy menunjukkan bila dia diperkosa, ditikam 8 kali, dan dibuang lebih dari 500 mil jauhnya dari tempat terakhir dia terlihat. Dia juga mengenakan pakaian yang berbeda,
dengan pakaian yang dia pakai saat berangkat, termasuk pakaian dalam yang biasanya tidak akan dia pilih. Dalam sebuah artikel dari majalah People, pensiunan agen khusus kepolisian negara bagian Illinois, Martin McCarthy, mengatakan bila pemeriksa medis pada saat itu telah menemukan serangkaian luka tusukan di sekitar jantung Tammy yang tidak biasa. Tampaknya dia ditikam dengan sesuatu yang kecil dan tajam. Senjata pembunuhnya juga tidak diketahui, tapi jelas bila itu bukan pisau. Luka di rongga dada Tammy juga menyebabkan adanya pendarahan internal, sehingga ia meninggal dunia. Itu adalah cara yang aneh untuk membunuh seseorang, tambahnya. Keluarganya tidak yakin karena Tammy mengenakan pakaian yang berbeda dengan saat terakhir kali dia terlihat. Pakaian dalam berenda dan bra merah muda dengan bordir kata love di kapnya. Ini tidak cocok dengan gaya tomboy Tammy. Tetapi catatan gigi mengkonfirmasi jika mayat itu adalah Tammy. Setelah identitasnya dikonfirmasi, polisi memberikan rincian lebih lanjut kepada keluarga. Karena di selimut tidak tertinggal banyak darah, mereka berasumsi dia dibunuh di tempat lain dan dibuang di sana. Pembunuhnya juga mencoba mencekiknya dengan benda sejenis kalung sebelum menikamnya. Jam tangan, kamera, dompet, dan pakaian aslinya tidak pernah ditemukan. Pada bulan November 1992, keluarga Tammy mengadakan pemakaman pribadi untuk mengenangnya. Tanpa petunjuk yang kuat, seseorang yang tak disebutkan namanya menyumbangkan $100.000 sebagai hadiah untuk informasi yang mengarah pada penemuan tersangka. Setelah itu, para wanita di Illinois dan Wisconsin memberikan informasi ada seorang pria yang berpura-pura menjadi polisi dan mencoba untuk menilang mereka beberapa kali, tetapi mereka tidak dapat mengaitkan itu dengan pembunuhan Tammy. Pada tahun 1994, berdasarkan petunjuk dari seorang saksi, Lonnie Beardrop dianggap sebagai orang yang mencurigakan. Seorang perawat dari Springfield, Missouri, yang melihat Tammy di Interstate 80 hari itu, mengenali Lonnie ketika dia datang ke kliniknya. Dia adalah seorang sopir truk jarak jauh yang tinggal di Missouri. Dia tinggal dekat dengan tempat mayat Tammy ditemukan. Tetapi, polisi kemudian mengumumkan bila mereka akan membubarkan satuan tugas Tammy Zwicky. Mereka beralasan karena tidak ada perkembangan dan semakin berkurangnya jumlah petugas yang menangani kasusnya dari 14 menjadi 2 orang, sehingga kasus ini menjadi cold case. Pada tahun 2001, Martin McCarthy, mantan penyelidik kasus Tammy, pensiun dan menghubungi Joanne untuk membantunya menyelesaikannya. Ia masih terus mengamati Lonnie Beardrop dengan penuh kecurigaan. Kemudian, dalam sebuah wawancara dengan Des Moines Register, dia berkata bila Lonnie tinggal dekat dengan lokasi di mana tubuh Tammy ditemukan. Sopir truk itu juga mengunjungi keluarganya beberapa menit dari tempat Tammy mogok. Bahkan, yang paling menarik dari semuanya adalah dia mengemudikan truk berlogo Kenworth yang sama dengan selimut penutup mayat Tammy saat ditemukan. Lonnie dianggap sebagai penjahat kejam dengan catatan kriminal karena perampokan bersenjata. Dia mendatangi dan mengintimidasi saksi yang melaporkannya kepada polisi untuk bertanya dari mana mereka mendapatkan namanya itu. Dapat diketahui jika ia juga membersihkan dan menjual truknya pada hari-hari setelah hilangnya Tammy. Terlepas dari banyaknya bukti tidak langsung ini, satuan tugas masih belum mampu menghubungkannya dengan kasus ini. Lonnie Beardrop kemudian meninggal pada bulan Juni 2002 pada usia 41 tahun tanpa pernah secara resmi ditetapkan sebagai tersangka. Pensiunan agen khusus McCarthy
telah berulang kali berbicara mengenai rasa frustasinya tentang hal ini dan mengkritik satuan tugas karena gagal mengambil tindakan dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan kasus pembunuhan Tammy. Pada tahun 2002, FBI mengeluarkan pengumuman baru untuk mencari informasi tentang pembunuhan itu dan menawarkan hadiah $50.000 di atas $100.000 yang disiapkan oleh donor anonim di kampung halaman Tammy di New Jersey. Mereka mengungkapkan jika mereka telah mempertimbangkan 12 tersangka selama bertahun-tahun, tetapi mengaku tidak ada satupun dari mereka yang berhasil. Juga dikonfirmasi untuk pertama kalinya bahwa sampel DNA telah dikumpulkan dari tubuh Tammy dan disimpan di dalam file. Pada tahun 2004, agen khusus FBI Thomas Kneer menguji sampel itu lagi, tetapi mengatakan fragmen DNA itu terlalu kecil dan gagal menghasilkan sesuatu yang signifikan. Dia juga mengatakan kepada Chicago Tribune jika dia merasa bukti-bukti itu membentuk lingkaran yang mengarah pada tersangka tertentu, tetapi dia tidak dapat memecahkannya. Pada bulan Juli 2007, tampaknya ada terobosan besar dalam kasus ini, ketika seorang sopir truk berusia 56 tahun bernama Bruce Mendenhall ditangkap dan didakwa atas pembunuhan seorang wanita berusia 25 tahun di sebuah pemberhentian truk di Tennessee. Ketika dia mengaku membunuh total 6 wanita dalam keadaan yang sama, para penyelidik berpikir bahwa mereka mungkin memiliki hubungan dengan pembunuhan Tammy dan mereka memulai lagi menyelidikinya lebih dalam. Namun, dia tidak pernah didakwa. FBI menemukan bahwa korban-korbannya sebagian besar adalah pekerja seks muda yang ditembaknya, bukan ditikam. Mereka juga tidak pernah menemukan bukti di truknya yang menghubungkannya dengan Tammy. Pada tahun 2015, McCarthy kembali mengungkapkan kecurigaannya bila Lonnie bertanggung jawab dan mengatakan kepada NBC Chicago jika dia ingin melihat juri agung berkumpul untuk mendengar bukti sekali lagi. Kami memiliki banyak bukti tersangka. Kami membutuhkan dewan juri dan kekuatan juri agung, tegasnya. Pada tahun 2020, kasus ini kembali menjadi berita utama ketika seorang pria Iowa ditangkap karena serangkaian pembunuhan pada tahun 1990-an. Clark Perry Baldwin didakwa atas kematian 2 wanita di Wyoming pada tahun 1992 dan satu lagi di Tennessee pada tahun 1991. Agen khusus Mike Kraft mengatakan Clark melakukan perjalanan ke seluruh negeri dan berada di daerah dan waktu yang tepat dengan kematian Tammy. Tambahnya, jelas ada beberapa kasus yang perlu ditindaklanjuti. Mantan istrinya juga mengatakan kepada polisi bahwa Clark pernah membual tentang membunuh seorang gadis di barat dengan cara mencekik dan melemparkannya keluar dari truknya. Namun, sekali lagi, penyelidikan yang tampaknya menggembirakan ini pada akhirnya tidak membuahkan hasil, dengan pernyataan yang akhirnya dirilis oleh penyelidik yang mengatakan Clark Baldwin tampaknya tidak terlibat dengan pembunuhan Tammy. Saat ini, hampir 30 tahun setelah Tammy Zwicky dibunuh, polisi negara bagian Illinois masih menyelidiki kasus ini dan menolak untuk menjelaskan terlalu banyak detail. Apakah mereka hampir menyelesaikannya? Namun, ketika majalah People mewawancarai mereka untuk film dokumenter baru-baru ini, mereka merilis pernyataan yang menunjukkan bahwa teknologi baru akhirnya dapat membantu membawa pelaku ke pengadilan. Dengan kemajuan terbaru dalam teknologi DNA, penyelidikan bergerak maju, kata seorang sumber. Ayah Tammy, Hank Zwicky, meninggal pada tahun 2015 pada usia 75 tahun. Sedangkan ibunya, Joanne, yang sekarang berusia 78 tahun, berkata pada majalah itu bila dia masih menunggu harapan jika pembunuh putrinya akan ditemukan.
Ketika Anda melihat kasus-kasus yang sudah berusia 40 tahun yang sedang dipecahkan, aku masih berpikir ada kesempatan, katanya. Dan jika hal ini benar-benar terjadi dan pembunuh Tammy masih hidup, Joanne ingin pergi ke pengadilan dan menatap mata mereka saat mereka diadili. Aku ingin mengatakan padanya jika ia telah mengambil nyawa seseorang yang memiliki masa depan yang sangat baik. Aku tahu akan sulit untuk menghadapi si pembunuh, tetapi di sisi lain, itu akan menjadi akhir dari semua itu. Itu akan menjadi penutup, katanya. Sementara itu, Joanne secara berkala mengunjungi halaman Facebook Who Killed Tammy Zwicky yang dibuat oleh 2 orang asing yang ingin terus menyoroti kasus ini. Kampusnya memberikan sebuah program beasiswa Tammy Zwicky di Grinnell itu ditujukan untuk mengenang Tammy. Ibu Tammy, Joanne, dan kakaknya Todd berkata, kehilangan Tammy adalah siksaan bagi mereka, dan karena pembunuhnya masih ada di luar sana, hal ini semakin memperburuk rasa sakit hati mereka. Mereka berharap pembunuhnya akan tertangkap dan dibawa ke pengadilan suatu saat nanti.